Shalom, saudara-saudara yang dicintai Tuhan. Hari ini kita bersyukur jumpa lagi dalam kasih Tuhan. Semuanya bukan karena kekuatan kita, tapi semuanya karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita semuanya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, hari-hari ini ada suatu panggilan Tuhan bagi kita semuanya. Dan juga pesan Tuhan bagi kita semuanya. Supaya dalam situasi, kondisi yang mungkin tidak menyenangkan hari-hari ini, ada berbagai kesulitan akibat pandemi ini, tetapi saya percaya di balik itu ada maksud dan rencana Tuhan, yaitu supaya kita lebih lagi mengakrabkan diri kita dengan Tuhan, lebih lagi hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Sebab saya percaya semakin kita membangun hubungan persekutuan yang akrab dengan Tuhan, maka di sanalah kita akan memperoleh kekuatan. Kekuatan bukan dari diri fisik kita, tetapi kekuatan rohani yang datangnya dari Roh Kudus. Saudara-saudara, menjadi orang percaya yang kuat dan tangguh dan hidup berkemenangan adalah menjadi tentunya serupa dengan Kristus. Dunia ini sedang membutuhkan pribadi-pribadi yang bukan hanya pintar ngomong, ya, bukan hanya pintar berbicara, ya. Sebab kalau hanya pintar ngomong dan berbicara, di luar sana ada banyak orang-orang yang pintar bicara. Mungkin itu pengamat politik, pengamat ekonomi, para politisi, para pemerhati, para penegak hukum, para motivator. Mereka begitu pintar ngomong. Saudara-saudara, tetapi dengan jalannya waktu, banyak yang pada akhirnya mengecewakan. Karena pada akhirnya banyak dari mereka terlibat dengan berbagai-bagai skandal. Akhirnya mengecewakan banyak orang karena tidak mampu memberi teladan, karena tidak mampu hidup sesuai dengan apa yang mereka statementkan, apa yang mereka ucapkan. Atau tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang memiliki integritas, memiliki kekuatan rohani dalam menghadapi berbagai-bagai tantangan kehidupan. Sebab hari-hari ini, saudara-saudara, dunia membutuhkan pribadi-pribadi yang memiliki karakter, ya, karakter yang mampu membawa jalan keluar. Pribadi yang memiliki karakter yang mampu memberi solusi. Dan itu hanya didapatkan kepada pribadi-pribadi yang tangguh. Yang tangguh dalam Tuhan, yang kuat di dalam Tuhan. Ada banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan sekarang yang akhirnya undur dan akhirnya jatuh, gugur dari iman. Di tengah-tengah tantangan dan godaan dunia yang luar biasa. Tetapi saya percaya, hanya pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh yang dapat bertahan sampai pada akhirnya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus melalui hambanya yaitu Rasul Paulus berkata, saudara-saudara,
hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sebab hanya orang yang tangguh dan kuat yang mampu menghadapi arus dunia yang begitu kuat hari-hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, sesuai firman Tuhan, bahwa hanya mereka yang kuat di dalam Tuhan yang mampu pada akhirnya bertahan sampai akhir. Saudara-saudara, menurut informasi, ya, dan kemarin saya membuka-buka ya Google, ya, menurut informasi, ya, mengapa orang Jepang begitu pandai meniru seperti mobil, teknologi-teknologi yang canggih, alat elektronik, dan lain-lain, sehingga mereka menjadi suatu kekuatan ekonomi yang luar biasa di dunia, ya. Dan mereka dapat meniru sesuatu yang baik sekali. Ketika ada modelnya, kita dapat meniru sesuatu. Saudara, apa yang mereka lakukan? Umpamanya mereka membeli suatu barang, teknologi yang baru, ya, teknologi yang baru keluar, dan dibawa ke negaranya, lalu dibongkar balik, dipelajari, diselidiki, lalu ditiru. Mengapa banyak orang Kristen tidak dapat menjadi pribadi yang tangguh? Mengapa banyak orang Kristen tidak mampu menjadi pribadi yang kuat, berkarakter Kristus? Karena mereka tidak ada modelnya, ya, yang mereka mampu tiru. Saudara-saudara, apa model pribadi yang tangguh, yang kuat dari kita sebagai orang percaya? Apa modelnya, ya? Saudara-saudara, puji Tuhan, model kita atau contoh teladan kita yang patut kita tiru adalah pribadi yang tangguh dan luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kesanggupan kita orang percaya bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki dan apa yang kita lakukan. Tetapi tentunya ditentukan oleh persekutuan kita dengan Kristus, ya. Persekutuan inilah yang akan menentukan kita menjadi pemenang-pemenang. Menjadi orang-orang yang mampu bertahan di akhir zaman ini, di tengah tantangan dan arus dunia yang begitu luar biasa. Hanya dengan persekutuan dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, kita tahu karena dosa Adam, manusia pertama itu gagal menjadi pribadi yang kuat tangguh karena persekutuannya dengan Bapa di surga, dengan Tuhan terputus, ya. Kalau kita buka dalam Kejadian 5 ayat 1, dikatakan Allah menciptakan manusia pertama, itu Adam, diciptakan menurut rupa Allah. Tetapi kemudian manusia jatuh dalam dosa, saudara-saudara. Ya. Sehingga rupa Allah itu hilang dari manusia. Dalam Kejadian 5 ayat 3 dijelaskan, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambar Adam. Di sana tidak lagi disebut menurut rupa dan gambar Allah, saudara-saudara. Sejak itulah laki-laki dan perempuan dan semua manusia kehilangan contoh, kehilangan model, ya. Sejak itu Adam tidak bisa lagi menjadi model kita, ya.
menjadi contoh dan teladan kita manusia, menjadi alat peraga untuk kita ikuti. Saudara-saudara, karena gambar dan wujud Allah telah hilang dari mereka. Saudara, dulu Adam dan Hawa hidup dalam persekutuan dengan Allah, dengan Bapa di surga, ya. Mereka hidup akrab dengan Tuhan, bertemu muka dengan muka, bercakap-cakap satu sama lain. Begitu luar biasa persekutuan mereka, saudara. Tetapi setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Mereka kehilangan gambar Bapa itu, saudara-saudara. Sehingga sejak itu, begitu sulit manusia untuk mencapai gambar, contoh teladan peraga sama seperti Tuhan. Ya. Sulit bagi manusia mencapai gambar pria dan wanita yang kuat, tangguh. Ya, paling tinggi orang bisa mencapai seperti Adam saja, ya. Karena Adam adalah model pribadi yang telah jatuh dari gambarnya yang semula, ya. Maka demikianlah kita manusia. Tidak ada lagi kemuliaan Tuhan. Karena kemuliaan gambar Allah itu sudah hilang dari kita, ya. Saudara-saudara, kalau begitu, bagaimana kita dapat menemukan model ideal tersebut? Bagaimana kita bisa kembali menemukan gambar ideal tersebut? Oh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Bapa di surga. Kita puji Tuhan. Sebab Tuhan Yesus, ya, datang di dunia ini, ya, seperti firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, inilah kita bersyukur. Kita syukuri betapa besar kasih Tuhan, sehingga Tuhan Yesus datang di dunia ini. Dia mati di kayu salib. Dia menebus kita dari dosa, supaya kita bisa dipersekutukan kembali dengan Bapa. Ya. Melalui Yesus Kristus, melalui pengorbanannya, kita bisa kembali lagi dipersekutukan kembali dengan Bapa. Dan gambar Allah itu, teladan Allah itu kembali bersinar dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara, ketika kita dipersekutukan kembali dengan Tuhan, kita kembali mengenal pribadi yang sejati, pribadi yang kuat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara yang dicintai Tuhan, Yesuslah model, contoh, ya, gambar dari kita untuk menuju kepada kesempurnaan. Ya. Tidak ada model lain, saudara-saudara. Hanya Yesus. Semua model-model di dunia ini, mungkin itu seorang pendeta, mungkin itu seorang yang kelihatan baik, itu tidak akan mampu menjadi model yang membawa kepada kesempurnaan. Tetapi hanya Yesus yang benar-benar menjadi model, contoh dari kita untuk menuju kesempurnaan, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan berkata, kesempurnaan kita atau tubuhnya dan kesempurnaan Kristus adalah hal yang sama. Ya.
Jadi ketika kita ingin menjadi pribadi yang kuat dan tangguh dan hidup berkemenangan dan setia sampai akhir dan bertumbuh menuju kesempurnaan. Saudara-saudara, apakah standarnya? Apakah modelnya? Ya, seperti yang saya sudah katakan tadi, mudah saja. Yaitu model kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Kalau begitu saudara-saudara, marilah kita kembali kepada persekutuan dengan Kristus. Hanya melalui persekutuan dengan Kristus kita ini menjadi kuat, pribadi yang kuat. Mampu bertahan di tengah-tengah tantangan kehidupan apapun. Mampu tetap eksis di dalam Yesus Kristus. Hanya dengan persekutuan dengan Kristus. Sebab melalui persekutuan dengan Kristus, kita dapat berubah semakin serupa dengan Kristus. Ya. Hanya dengan persekutuan dengan Kristus, saudara-saudara, kita akan berubah hari lepas hari. Step by step. Kita akan semakin serupa dengan Kristus. Bukan menjadi Yesus, tetapi serupa dengan Dia dalam arti karakter kita. Ya. Karakter kita, gambar Adam yang lama itu semakin berlalu. Dan gambar Adam yang baru itu, Yesus Kristus, semakin nyata dalam kehidupan kita. Sebab saudara-saudara, persekutuan itu menghasilkan persamaan karakter. Ya. Sekali lagi, saudara, persekutuan itu menghasilkan persamaan karakter. Ya, contoh, kalau saya sering bersekutu dengan orang-orang kudus, lama-lama saya semakin murni dan kudus. Tetapi kalau saya sering bergaul dengan penjahat, peminum, ya, lama-lama saya akan sama dengan penjahat. Sama dengan pemabuk itu. Kalau saya bergaul dengan pencuri, lama-lama saya jadi pencuri juga. Kalau saya bergaul dengan orang-orang yang suka atau senang berjudi, dijamin saudara, lama-kelamaan karakter yang suka judi itu semakin nyata dalam hidup kita. Jadi persekutuan pergaulan menghasilkan persamaan karakter. Persekutuan selalu menghasilkan persamaan karakter. Sebab itu, marilah kita terus bersekutu dengan Kristus. Karena dari situlah kita mulai bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Semakin dalam kita bersekutu dengan Kristus setiap hari, setiap saat, dari menit ke menit, dari jam ke jam, ya, kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Entah di rumah, entah di jalan, entah di mana saja, sikap hati kita bersama Tuhan, bersama Yesus, apapun yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Baik engkau makan, engkau minum, engkau berjalan, engkau bergaul, dimanapun engkau berada. Hatimu, sikap hatimu kepada Yesus dan persekutuan dengan Yesus dan untuk kemuliaan namanya. Maka lama-kelamaan karakter Kristus itu, gambar Kristus itu semakin nyata dalam hidup kita. Sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Sama seperti Yesus, saudara-saudara. Ya, contohnya biasanya orang berkata, muka suami istri itu biasanya lama-kelamaan semakin sama. Ini kenapa terjadi, saudara? Nah, memang itu betul, saudara-saudara. Kenapa ini terjadi? Ya, karena persekutuan
pergaulan suami istri itu telah menjadi satu tubuh, ya. Punya hubungan yang akrab, punya hubungan yang intim. Demikian kita juga dengan Yesus. Semakin erat kita bersekutu dengan Kristus, setiap hari dari menit ke menit, ya, jam ke jam, hari demi hari, maka lama-kelamaan wajah Kristus, penampilan Kristus, karakter Kristus, senyum Kristus, kebaikan Kristus, kasih Kristus, buah-buah roh itu, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya, kesabaran, itu akan semakin nyata dalam hidup kita, saudara-saudara. Manusia roh kita semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita mulai bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Dan ini hanya bisa terjadi. Pertumbuhan rohani kita, ya, secara progresif, ya. Sebab saya katakan bahwa kekristenan itu dalam pertumbuhan. Ketika kita bertobat, ketika kita menerima Yesus, saya percaya kita belum langsung jadi sempurna. Tetapi itu butuh pertumbuhan dari bayi, anak-anak, pemuda, menjadi orang dewasa, saudara-saudara. Kita mulai bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, ya. Sebab kekristenan itu adalah pertumbuhan yang progresif, ya. Dengan demikian, saudara-saudara, kita akan menjadi serupa dengan gambar Kristus yang adalah pribadi yang kuat dan sejati, ya. Pribadi yang tangguh dan sempurna. Saudara-saudara, karakter adalah sebuah kekuatan, sebuah ketangguhan, ya. Dan karakter yang tangguh dan kuat itu hanya kita temukan ketika kita bergaul akrab, bersekutu, membangun persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan setiap hari, ya. Mari saudara-saudara, kita berfokus kepada karakter, bukan hanya kepada karunia, ya. Kita berfokus kepada Yesus Kristus hari-hari ini. Kita butuh kekuatan rohani, saudara-saudara. Dan itu hanya kita dapatkan ketika kita membangun persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Sehingga hidup kita ini memancarkan Kristus. Sama seperti Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hidupnya bukannya dia lagi. Hidupnya yang lama, hari lepas hari semakin hilang. Manusia lama, keinginan dagingnya hari lepas hari semakin hilang. Tetapi Kristus hari lepas hari semakin nyata, saudara-saudara. Oleh sebab itu, Paulus pernah memberi suatu pernyataan. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan persekutuan dengan dia dalam penderitaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara-saudara hari-hari ini, solusi untuk kita mampu bertahan di tengah-tengah badai-badai kehidupan, badai COVID-19 yang sedang melanda membuat banyak orang takut, hanya apabila kita ini bergaul akrab dengan Tuhan, bersekutu akrab dengan Yesus hari-hari ini. Sekali lagi, ingat, ada panggilan Tuhan di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini kepada saudara-saudara. Yaitu membangun hubungan yang akrab dengan Yesus Kristus. Melalui doa, pujian penyembahan, firman Tuhan, dan persekutuan kita dengan dia setiap hari melalui pelayanan kita. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati dan saudara semakin menjadi pribadi yang hidup berkemenangan hari lepas hari. Yesus semakin nyata, kita semakin berkurang-kurang, Yesus semakin bertambah-tambah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, Engkaulah teladan kami, Yesus. Engkaulah gambar kami yang perlu kami tiru, yang perlu kami contohi setiap hari. Kami yakin hanya dengan persekutuan dengan Engkau, kami beroleh kekuatan. Kami beroleh kemampuan untuk bertahan, untuk berkemenangan, dan mampu mengalahkan segala tantangan dan godaan serangan iblis apapun. Terima kasih Tuhan, bahwa kami berkomitmen kembali untuk membangun persekutuan dengan Kristus. Oh Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur, dan semua saudara-saudara dimanapun Engkau berada, Engkau orang percaya dan Engkau belum percaya, Tuhan mengasihimu. Tuhan Yesus memberkati engkau, memberkati rumah tanggamu, memberkati pribadimu, memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati istri suamimu, memberkati anak-anakmu. Terimalah berkat damai sejahtera, berkat kesehatan dari Tuhan turun dari dalam hidupmu. Kau menjadi pribadi yang kuat, dan karakter Kristus semakin nyata dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.